Bunda Reka Banten Bersatu, Bunda Reka Bunda Reka Jaya 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 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salatin, satu komando, salam rahayu, berkah selalu. Ini DPP, kantor DPP yang berlokasi di Komplek Cigadung nomor 6 RT 01 RW 05, kedatangan keluarga besar Panji Ireng Padepokan. Ada Raden Panji Ireng, ada panglimanya yaitu Abah Dakom, ada sekretarisnya Kang Parman, yang mana beliau juga aktif di Jogja, juga keluarganya di Jogja juga banyak membawa anggota PJBN ke Jogja. Ini ada ketua DPC Cinangka. Cinangka itu maksudnya mana, Pak? Serang ya, Anyer ya. Serang, benar. Jadi malam ini temanya diskusi untuk ke depan ini ya. Ke depan di dalam menyusun strategi, juga mengibarkan bendera PJBN, juga Panji Ireng, kegiatan-kegiatan yang memang mereka sudah punya konsep sendiri untuk membumingkan. Gitu. Saya mau tanya nih, Pak Raden Panji Ireng ini sebagai pendiri ya, Panji Ireng ya? Iya. Sudah berapa tahun Panji Ireng berdiri? Sekitar 6 atau 7 tahun. 6-7 tahun. Sudah dideklarasikan? Sudah Tahun kemarin, berarti tahun kemarin sebelum kenal ya? Ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah kenal dan sudah di dalam satu wadah, yaitu di dalam naungan Mahaguru kita Abah Sepuh Sayyiduna Al-Alim Al-Alama Profesor Dr. Kiai Haji Firdaus Saladia, yang mana Panji Ireng juga sebagai anak-anaknya ya, anak-anak Abah mungkin paling disayang kali ya. Gitu. Ya, saya mau bertanya nih, Pak Roy, kenapa ini serius nih mengusung Bunda Reka nih? Mendukung lah, mengusung dari jaringan-jaringan Panji Ireng se-Provinsi Banten ini. Kelihatannya sangat aktif sekali, dia berkoordinasi juga, jaringannya sangat aktif sekali, bahkan banyak yang datang. Gimana? Ya kalau bilang menjanjikan sih ya juga, cuma hanya kita berbagi aja apa yang kita rasakan setelah kita kenal, gitu kan. Ada pepatah bilang lah, tak kenal maka tak sayang. Nah, setelah kita kenal, setelah kita sayang, tahu juga kan gitu rasanya disayang sama bakal calonnya, ya gitu. Dan bagaimana cara memimpinnya, karena kita tergabung dalam PJBN juga walaupun kabupaten, tapi ya kita sudah merasakan lah bagaimana cara memimpinnya beliau itu ya rasanya ya bijaksana kan gitu. Karena yang bikin kita semangat itu kan tidak ada lagi ya selain daripada wujud bakal calon pemimpin Banten itu seperti apa kan gitu. Dan bagi pandangan saya pribadi itu sangat gitu kan. Dari segi apa ini? Kemanusiaannya? Banyak sekali, kalau menceritakan ya agak panjang lah kan gitu. Ya ini menceritakan sisi figur bakal calon ya, Bunda Ratu Reka selaku ketua harian dari sudut pandang masing-masing nih. Ya. Sudut pandang Pak Roy bagaimana figurnya? Nanti saya tanya lagi sudut pandang Bapak Dakom ini sebagai panglima. Bagi saya kan kalau sudut pandang untuk di Banten udah memasuki kriteria kan gitu, sangat cocok lah kan gitu. Karena dengan sentuhan pimpinan tangan melalui tangan beliau ini ya kita berharap gitu kan seperti perubahannya di PJBN gitu kan. Artinya perubahan di PJBN ini dan akhlak-akhlak yang terbina terdidik di PJBN ini ya harus mengalir kan gitu ke masyarakat yang ada di Banten ini kan. Selama Pak Roy kenal Bunda Reka, bagaimana kinerja beliau sebagai ketua harian? Yang saya tahu kinerjanya selalu bersemangat, antusias dan tanpa pamrih kan gitu, tanpa harus menunggu penilaian daripada keluarga besar PJBN itu sendiri kan.
terus punya program pergerakan ya. Kalau untuk program sangat-sangat meyakinkan gitu, sangat-sangat banyak. Cuman yang namanya program kita nggak mau ulas dulu karena itu bukan masalah. Siap. Dari sudut pandang Panglima ini, Abah Dakom yang giat juga membentuk jaringan ya Pak ya, di akar rumput. Bahkan video-videonya luar biasa ini. Dari padepokan keluarga besar Panji Irang yang terbentuk di relawan-relawan di akar rumput ya. Bagaimana itu sudut pandang Abah Dakom terhadap Bunda Reka? Saya ini melihat di Bunda Reka itu masalahnya ini, orangnya bukan berpolitik ya. Jadi itu semangat saya. Dan kedua orangnya cantik, mereka suka gitu. Oh gitu. Jadi milenial ya, masih muda, milenial, visioner, juga baik hati, serta dermawan ya. Siap. Jadi itu sudut pandangnya ya. Nah sekarang yang sudah Mbah Dakom grassroots ke akar rumput, bagaimana tanggapan di akar rumput itu tentang figur Bunda Reka yang sudah diperkenalkan sama Mbah Dakom itu? Ya semuanya sepakat dan setuju, katanya ini cocok nih yang saya pandang ya, orangnya seperti itulah, orangnya ya bukan politik kan, tapi berbuat, jadi semangatnya tuh ada lah. Jadi itulah yang diharapkan masyarakat itu supaya ada warna baru lah, ya, dari kaum milenial lah ya. Oke. Nah sekarang nih Kang Parman kan beraktivitas di Jogja ya, tapi sering bolak-balik Banten. Rumah kedua saya Banten. Rumah kedua saya di Banten. Rumah keduanya di Banten. Selain aktif di Banten juga di Jogja. Ya begitu ada kegiatan-kegiatan DPP maupun di JPN, dia selalu datang ya. Kemarin juga bawa laskar dari Jogja, Laskar Rekso dari Kesultanan Yogyakarta, yang mana saat ini sudah bergabung juga di keluarga besar PJPN DIY ya. Gitu, itu dari bawaan Kang Parman, jaringan di sana, dan alhamdulillah mereka sudah kita bawa juga ke beberapa tempat spiritual ya, religi ya. Nah, sudut pandang Kang Parman nih terhadap Bunda Reka bagaimana sosoknya? Satu milenial, mewakili kaum milenial, cerdas, ramah, masyarakat, dan berpikiran supel gitu orangnya, berpikiran luas. Manusia itu juga timbul dipertanyakan lagi gitu. Jadi belum jadi apa-apa tapi sudah berbuat ya. Yang ngerasa mewakili, yang belum menjadi tokoh politik di Banten ini, tapi sudah berani berbuat di wadah PJBN itu ya. Dan dirasakan oleh masyarakat ini. Ya, untuk diketahui kawan-kawan PJBN official, subscriber dan followers, bahwa PJBN itu selain ada pengurus di semua provinsi, juga PJBN memiliki keluarga besar, yaitu lintas padepokan dan lintas suku serta lintas agama. Sekarang telah mewadahi 480 padepokan yang tersebar. Banyak juga gitu kan, padepokan Panji Irang juga punya keluarga besar lagi banyak gitu kan, yang tergabung juga. Otomatis lah kalau sudah dalam satu wadah, ini keluarga misalkan segini jadi besar ya. Nah sekarang mau tanya, gimana pergerakan nih DPC Cinangka? Gimana DPC Cinangka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Riono dari Padepokan Panji Irang yang selama ini diberi mandat oleh Kang Roy sebagai Ketua DPD Cinangka Kabupaten Serang. Saya diberi mandat untuk di wilayah Cinangka saat ini. Ya, alhamdulillah dengan program-program yang Kang Roy jelaskan tentang Bunda Reka itu, saya sudah sampaikan ke masyarakat wilayah Cinangka, yang pada umumnya masyarakat itu justru haus dengan sosok pemimpin seperti Bunda Reka ini, yang sebelum jadi apapun, belum jadi istilahnya pejabat publik, belum di tempat publik, sudah berkiprah
di dunia. Terjun ke masyarakat itu seperti beliau mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa gitu loh. Seakan-akan itu Banten itu Tanggung jawab beliau gitu. Padahal beliau itu bukan siapa-siapa. Nah, disinilah masyarakat Cinangka itu yang sangat haus dengan sosok-sosok seperti ini. Jadi Itu yang pertama. Yang tidak butuh kedua, pengakuan ya. iya. Yang kedua, kenapa masyarakat wilayah Cinangka khususnya setelah saya kasih saran itu kok mengusung Bunda Reka, walaupun saat ini kami belum memproduksi video usungannya, belum. Baru KTP lah ya. Kami baru istilahnya menjaring dulu, memberi wawasan dulu. Jadi biar mereka itu timbul dengan sendirinya. Nah, selama ini alhamdulillah dari masyarakat Cinangka sudah mengakui, bahkan haus dengan sosok pemimpin seperti Bunda Ratu itu. Nah, seperti itu. Nanti sedikit banyak profil Bunda Reka itu diketahui pada saat waktu kemarin ya mungkin ya. Betul. Acara Candi Ireng mengadakan 1000 anak yatim, gelar seni budaya kan itu. Kalau di ribuan itu. Betul banget itu. Kalau anak yatimnya ada 1000 belum. Betul. Yang dampinginya belum, padepokan-padepokannya yang kita terhitung yang ikut penampilan aja dan tercatat itu dari sertifikat ya Pak ya. Sertifikat keluarga besar itu sekitar 70 lebih lah. Betul. Yang memang yang hadir 100 padepokan. Nah, itu kan sudah terlihat juga kan. Betul. Ketika Abadakom juga membagikan santunan juga dari DPP, BJBN yang 2.000 anak yatim ya, 2.500. Sampai pelosok ya. Luar biasa. Alhamdulillah dengan kita bersinergi ya satu sama lain, saya juga secara pribadi sangat bahagia lah gitu kan bisa mengenal keluarga besar Panji Ireng yang sekarang aktif di BJBN, tentunya di DPD Kabupaten Serang yang dikomandoi dan di leadership oleh Bapak Panji Ireng dan Abadakom serta ASB lah, itu semua jajaran. Ya, alhamdulillah gitu kan. Dari yang tadinya kita hanya sapa-sapa di dunia gaib ya. Jadi kenyataan bisa bertemu. Betul, alhamdulillah. Ya. Bertemu malam-malam sama Kak Roy, pertemuan pertama langsung chemistry-nya nyambung. Langsung saya referensi Pak Bang Roy ini untuk ke Abah waktu malam-malam itu. Kita Abah menunjuk beliau langsung sebagai ketua kabupaten. Padahal pada waktu itu mau main-main aja silaturahmi ya. Gitu ya. Terus kata saya bilang, Pak Roy sebelum gabung di PJBN, kata saya tuh pikir-pikir dulu, jangan langsung memutuskan. Kenapa? Karena di selain di PJBN ada keluarga besar Panji Ireng. Yang memang harus dimusyawarahkan ya pada ya. Walaupun kita juga tidak mengintervensi harus dan tidak. Pikirkan dulu di istiqomah di arahan dulu ya. Ternyata katanya yang hadir adalah sosok Abah yang memang bisa menjadi panutan bagi kita semua gitu kan. Sangat. Yang mungkin saat ini juga terasa kali ya sama Pak Roy ya. Gitu ya. Ya memang kita kan, saya pribadi juga sudah tidak punya orang tua, apalagi Abah itu figur yang saya anggap guru gitu, dan jarang lah sosok seperti beliau ya Pak ya, gitu. Jadi mau marahin silakan gitu kan, gitu. Emang orang tua atau guru memang kewajiban untuk menegur ketika kita salah ya, ketika kita menyimpang gitu kan. Nah, itu bukan berarti benci, gitu kan? Tapi melainkan rasa kasih sayang Abah Sepuh terhadap anak-anaknya. Ya, apalagi Pak Roy mau sedikit mengulas sosok Abah Sepuh di dalam figur ketokohan sebagai ulama besar, karismatik juga tokoh budaya yang saat ini memang luar biasa. Beliau itu tetap masih konsisten tetap tidak menjalankan dari menggunakan aturan-aturan pemahaman daripada leluhur kita. Gimana?
Ya kalau untuk sosok apa sih, mungkin saya nggak bisa banyak cerita ya, karena itu kan ranahnya orang tua kan gitu. Cuman ya kalau mau berbagi apa sih enaknya, nikmatnya kan gitu. Ya, mungkin banyak yang kita rasain lah. Iya. Tapi kalau untuk sosok ya itu yang selama ini saya cari lah. Hanya apa itu ya yang baru terlihat di sini ya saat ini. Ya maksudnya yang orang tua yang dianggap orang tua sama baru itu saat ini. Ya itu memang saya sudah lama mencari kan gitu. Artinya sosok seperti apa sih kan gitu, yang bisa mengimbangi kan gitu perjalanan yang namanya anak-anak kan. Ternyata Mbak mampu kan. Makanya ketika mampu ya saya ambillah kan gitu kesempatan ini untuk menjadi anak. Karena umur tambah anak asuh. Ya, misalnya kita lah. Intinya sangat banyak gitu yang kita nikmati. Semua kita bisa digambarkan kan gitu. Tapi memang saya lihat keseriusan rekan-rekan dari Panji Ireng terhadap suara arus bawah yang memang mengusung Bunda Ratu untuk jadi ketua menjadi Banten 1 dari suara akar rumput yang banyak Pak, dari ulama, budayawan, cendekiawan, dari padepokan, dari masyarakat. Namun kan akan tetapi berangkatnya itu harus kita muluskan, melewati proses-proses yang memang jalur politik juga kan. Sebagaimana kita mengukur juga kekuatan relawan di akar rumput ya. Relawan akan rumput, karena ketika arus ini masuk otomatis figurnya juga kan belum mengeluarkan statement juga untuk siap atau tidaknya gitu kan. Akan tetapi karena desakan-desakan dari akar rumput ya insya Allah sih beliau juga melihat dulu gitu kan sejauh mana nih dukungannya kan gitu kan, yang memang solid gitu kan, terlebih daripada keluarga besar PJBN khususnya 8 kabupaten kota serta pengurus provinsi. Nah, pengurus provinsi baru DPW Banten, baru DPD 8 kabupaten kota, belum DPC-nya se-Provinsi Banten, belum DPAC-nya se-Provinsi Banten, barulah relawan atau jaringan loyalis, simpatisan atau simpatisan ya gitu. Ya itu saja diskusi kita malam ini di kantor sekretariat ofisial PJBN DPP. Selamat malam, sukses selalu buat keluarga besar PJBN dimanapun berada. Jangan lupa tanggal 30 Oktober ya, kita sukseskan acara Haul Syekh Maglum Sakti di Cirebon. Semoga kita semua bisa menjadi donatur juga sekaligus bisa menjadi sponsor. Sedikit banyak nanti akan saya kolektifkan untuk semuanya bisa berpartisipasi seperti di Panji Ireng dulu kemarin gitu kan. Karena apa? Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita bantu untuk mensukseskan DPD Cirebon. Sukses selalu. Sukses. Ya.